Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi menjelang siang ya teman-teman semuanya. Oke. Hari ini kita jumpa di pertemuan ketiga. Kalau Anda gabung, ini adalah ya program yang kedua dari saya hari ini. Tetap setia join di ini. Jadi tapi dengan mata kuliah yang berbeda ya. Sebelumnya MPTI yang kita lanjut hari ini. Pertemuan ketiga untuk mata kuliah kewirausahaan. Ayo teman-teman, jangan sampai saya hafal karena Anda nggak nyalain kamera, nggak enak ya. Nggak bisa saya hafal Anda karena Anda sering respon atau sering ada ketawa aja, diskusi begitu bang. Mau remote rasanya nggak tega, tapi siangnya nggak tega kalau banyak kamera kayak gitu, dilema. Gimana nih Yusuf? Gimana Kak dirimu? Ya, gimana Yusuf? Nggak kedengaran suaranya. Ya, suaranya Yusuf nggak kedengaran. Apa Anda bahasa yang kayak gini? Saya nggak ngerti itu. Nggak jadi. Tunggu Anda berani aja lah ya. Izin bertanya Pak, baru PRS untuk presisi sebelumnya gimana? Nah, kenapa nggak cakep aja lah suaranya gimana? Ini kenapa baru PRS? Sebelumnya sudah ikut join kah di 2 pertemuan sebelumnya? Atau ikut di kelas yang mana? Sebelumnya ikut kelas RB. PSB ya sebelumnya ya, tapi join ya PSB sebelumnya ya, dua kehadiran ada ya. Untuk yang baru ngambil bagaimana Pak? Kenapa baru ngambil? Kenapa baru ngambil dan kenapa baru join? Tinggalan Pak kemarin. Karena apa? Dengan promosi. Jadi teman-teman pelajaran lah ya depannya. Oke, tapi di Siakat sudah ada ya? Sudah Pak. Yusuf juga sudah menyesuaikan. Ya, saya bertanya denganmu. Gimana? Kapindo atau siapa tadi? Nah, kenapa kok Anda takut loh merespon? Nah, ini kalau Anda buka lagi materi minggu lalu ini hambatan persepsi karena membatasi diri untuk berani. Ya, untuk berani untuk mengungkapkan apa yang ada. Nah, jadi ini saya bukan nanyain apa ya, karena ini menyangkut nilai lah ya, menyangkut presensi, menyangkut apa ya, di akhir saya input nilainya di mana. Yang kayak
Karena semester lalu percaya nggak percaya ya, di akhir semester baru sadar bahwa namanya tidak ada disyakat. Masa PRS sudah berakhir dan itu diketahui di masa klarifikasi nilai. Loh, saya mau ngikutin nilai gimana? Akhirnya saya kasih nilainya manual Excel. Nah, nggak bisa. Jadi kayak gitu ya. Jadi lihat lagi apa syakatnya, pastikan Anda sudah entry KRS ini. Dan jika pun Anda pindah dari RB, Anda tidak ketinggalan materi. Tidak ketinggalan materi. Tidak ketinggalan materi dan jika pun dari kelas sebelumnya apakah sudah ada tugas seperti itu. Ya, karena akan kita rekap. Nah, contohnya ada yang komunikasi, Pak, saya bentrok kelas RA dan RB dengan mata kuliah lainnya. Mata kuliah apa yang dia tabrakan? Dengan mata kuliah keamanan jaringan. Saya tawarkan agar bisa pindah ke kelas saya RC. Bertabrakan juga. Nah, maka dengan itu harus komunikasi dengan dosen mata kuliah yang lain. Karena kalau rekapnya di saya ya tidak masalah. Saya kalau tidak ketemu di RA, saya cari di RC. Tidak ketemu di RC, saya cari di RA. Tapi kalau namanya tidak ada di RB, itu, nah itu harus berkomunikasi dengan pengampu lainnya. Ya. Itu sepele ya teman-teman, agar tidak terjadi miskomunikasi. Kalau sebelum-sebelumnya, ya kalau tidak ada komunikasi, itu ini apa namanya, saya yang inputnya namanya, tapi kelas perkuliahannya di kelas yang lain, di dosen yang lain. Jadi karena kurangnya komunikasi, ya akhirnya dikasih nilai nggak lulus, padahal ikut di kelas yang lain. Jadi perlunya komunikasi itu agar sebuah informasi itu bisa diklarifikasi. Itu materi apa? Jadi sebuah masalah itu harus diklarifikasi. Kayak gitu ya. Jadi hari ini kemarin Anda sudah lihat ini teman-teman, sudah buka Google Classroom-nya, sudah belum? Ini yang belum, ini nggak respon. Sudah ya, Gary. Ada apakah di Google Classroom-nya? Diminta untuk ngebuat kelompok, Pak. Dibuat untuk minta buat kelompok. Nah, akhirnya yang lain baru tahu, oh ada kelompok ya ternyata. Nah, jadi syukurlah kalau masa PRS sudah berakhir ya. Kalau masa PRS sudah berakhir, intinya anggota kelas kita inilah ya. Nggak ada pindah-pindah lagi, pindah kelas. Jadi kita ada proyek ini, proyek kayak besar sekali ya. Kita ada program nih teman-temannya, program agar bagaimana membentuk UMKM kewirausahaan di lingkungan mahasiswa. Mulai dari apa yang kita kerjakan hari ini, ya, yang kita garap hari ini, teman-teman kan sudah dikasih nih apa informasi di GCM-nya, walaupun tidak saya kasih link, tidak saya tidak saya kasih batas waktu. Silakan Anda bentuk kelompok maksimal 5 orang. Instruksinya itu untuk kelompok maksimal 5 orang di kelas RA ya kelas RA. Jadi nggak tukar-tukar ya, ada kayak transfer pemain ini dari kelas D, dari kelas C, enggak. Yang kelompok ini Anda dalam satu kelas ya. Dalam satu kelas RA atau RC atau RB
kelompok ini dibentuk selama perkuliahan di semester ini. Syukur-syukur tetap berjalan. UMKM ini tetap jalan di lingkungan mahasiswa kita, di lingkungan kampus kita. Nah, kita programnya adalah bagaimana output dari mata kuliah ini agar kita mencari atau menggagas sebuah ide usaha nantinya akan terpilih ya, yang realistis terpilih nantinya untuk dijalankan di lingkungan kampus. Jadi outputnya ini benar jalan, harapannya seperti itu. Nanti akan kita ada kegiatan FGD, workshop, ada penulisan, ada kita mengundang narasumber, ada sharing session dengan Unila seperti itu, dengan kampus ITB ya, terkait terkait mata kuliah kewirausahaan. Ya. Memang kita masih mahasiswa, tapi kalau belajar ya kewirausahaan ya setelah saya lulus. Tapi ada juga yang sebagian saat mahasiswa sudah merintis usaha rumahan, mulai dari cari baju online kemudian dijual di sekitar rekan-rekan temannya. Silakan. Jadi itu ya instruksinya teman-teman nanti bentuk kelompok. Harapannya hari minggu ini ya, yang Anda buka ini. Ini masih sedikit yang saya lihat ini yang buka ini file. Ya. Dari sekian yang hadir kan bisa dilihat nih. Yang hadirnya ini hanya berapa orang. Yang buka ini hanya berapa orang. Membuka tapi tidak mengisi. Kan bisa Mohon lihat. maaf Pak, tidak bisa Pak. Tidak bisa diisi ya? Oh iya, saya ini memang kayak gitu. Iya ya. Pak. Oke, lupa ya. Oke, sekarang udah bisa belum? Cakep. Yang lain ini ya. Saya baru tahu lupa. Sudah bisa belum teman-teman? Sudah ya? Nah, nanti silakan teman-teman buat kelompok maksimal 5 orang. Kita instruksinya setelah membuat kelompok, Anda akan membuat ide usaha yang layak untuk jalan di lingkungan kita. Apa saja itu, misalkan ya simpelnya Anda, kebutuhan Anda setiap minggunya atau setiap di lingkungan teman-teman, usaha apa ya? Misalkan yang wisuda ada ya di apa ya, karangan bunga itu apa namanya? Yang seminar dikasih hadiah bunga coklat bisa misalkan ya, seperti itu. Ide usaha ini nanti Anda tuliskan dalam bentuk proposal usaha. Ini proposal usaha sesuai dengan rencana buat kan kita punya rencana siapa targetnya nanti seperti itu ya. Jadi maka dari itu ya teman-teman, jadi kita ada penyesuaian pembelajaran, rencana pembelajaran karena ini menyangkut program di prodi ya, program di prodi itu yang ada di prodi yang selalu agar kita mengundang narasumber dan itu jalannya sebelum di bulan September ini. Nah, di bulan September ini kita akan mengundang narasumber terkait penjaringan ide kewirausahaan di lingkungan mahasiswa. Jadi ya, ini dikaitkan dengan mata kuliah kewirausahaan agar bisa sejalan apa yang teman-teman ikuti. Kita dapat poin tugas, dapat ilmunya iya, dan
UMKM di lingkungan mahasiswa jalan, ya gitu ya. Jadi kita ada penyesuaian rencana pembelajaran. Ya. Jika sebelumnya kita sebelumnya 2 pertemuan telah membahas ruang lingkup kewirausahaan, berpikir kreatif, ya, dan berpikir perubahan, maka ini salah ini. September ya, awalnya agendanya itu materi yang lain, tapi ini hanya berpindah saja ya, berpindah saja. Nanti kita materi hari ini tetap ada materi slide identifikasi peluang usaha, materi. Nanti setelah materi ini di hari Rabu, kelompok yang Anda bentuk, ya, kelompok yang Anda bentuk ini ya. Jadi dalam minggu ini harus sudah ada kelompok terbentuk, ya. Dan perwakilan di hari Rabu nanti kita ada narasumber yang akan datang di aula gedung C, itu terkait penjaringan ide usaha yang Anda buat di dalam proyek mata kuliah kewirausahaan. Ya. Jadi saya ulang ya. Mata kuliah kewirausahaan ini proyeknya adalah membentuk UMKM kewirausahaan di lingkungan mahasiswa. Sasarannya wajibnya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Itu ya. Nah, tapi harinya ini tidak pas dengan narasumber dan kesediaan narasumber. Ya. Maka nanti kelompok yang sudah terbentuk ini mengirimkan perwakilannya, ya, dari 5 Anda kirim 3 atau 2 orang minimal. Sifatnya wajib ya, minimal 3 atau 2 orang ya, untuk hadir dalam FGD workshop pelatihan penjaringan ide gagasan. Nanti selebarannya diinformasikan. Hadir di Aula Gedung C jam 8 hari Rabu tanggal 21 ya. Tanggal 21 minggu depan itu perwakilan Anda. Nanti Anda konfirmasi siapa ya saja dari perwakilan kelompok Anda yang hadir di hari Rabu itu untuk ikut dalam penjaringan, ikut dalam workshop menggali ide kewirausahaan di lingkungan mahasiswa. Nah, jadi dari kelompok ini saya harapkan di hari ini kita bisa dapat berapa jumlah kelompok ya. Hari ini yang belum bergegas silakan. Yang masih rebahan ayo bangun. Ya, jadi silakan isi di kelompoknya. Kelompoknya siapa saja. Di hari Rabu Anda sudah punya ide usaha walaupun belum tertuang di dalam spesifik di dalam sebuah dokumen. Nah, itu nanti di workshop silakan bisa tanya-tanya dengan narasumber. Ya. Jadi berapa proposal nanti masuk dari kelompok ini, misalkan 12 proposal masuk. Ini selama 2 minggu Anda mengerjakan tahapan-tahapan pengembangan usaha. Ya. Tahapan-tahapan pengembangan usaha. Dirilis tugas besar. Tugas besar ini bukan di akhir semester tetapi di UAS, UTS. Di UTS kita adalah presentasi dari proyek Anda ini. Ya, gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalan Anda sambil mengerjakan proposal usaha, ide Anda, usaha Anda tuangkan di dalam sebuah dokumen. Kita masih tetap materi 2 minggu belajar BNC, menuliskan komponen-komponen memulai usaha dalam 9 blok usaha, 9 blok abstrak dalam menurunkan ide usaha. Ya. Mulai dari siapa konsumen Anda, produknya apa yang Anda tawarkan, bagaimana Anda promosinya, ya itu dikaitkan kemudian sampai dengan minggu 2 minggu berselang, ya usaha Anda akan kita ada diundang lagi narasumber sebelumnya sebagai juri untuk menilai ide usaha Anda yang akan
mengurutkan ya kata lainnya usaha yang terpilih atau dengan poin tertinggi lah ya. 5 usaha yang diumumkan dan itu di tanggal 5 Oktober. 5 Oktober itu di hari Rabu juga tuh. Di hari Rabu juga di Aula Gedung C wajib perwakilannya 3 atau minimal 2 orang yang hadir di Aula C. Ya. Di Aula C, jadi maksud dengan itu selama 2 minggu itu Anda menggarap ide usaha Anda dimasukkan di dalam proposal, membuat bisnis plan-nya, kemudian membuat PNC-nya, menurunkan skema promosinya ya. Nanti setelah rankingan 5 ide usaha yang layak, itu harapannya ini bisa diterapkan di lingkungan kampus kita. Yang lain dari misalkan dari berapa puluh ya, sekitar 20 dari kelas RB, RC juga ya, masuk. Jadi penjaringan seperti itu dari 3 kelas kewirausahaan dan terbuka juga untuk mahasiswa di luar kampus, tetapi sifatnya tidak wajib ya kalau di luar mata kuliah kewirausahaan. Tapi jika ingin masuk ya silakan ikut berkompetisi. Nah, jadi nanti timelinenya di minggu pertama Oktober ini teman-teman mendapatkan penyuluhan dari narasumber terkait ide usaha, pengembangan usaha ke depannya. Karena harapannya ide usaha ini benar jalan, layaknya di kampus-kampus sebelah. Ya. Bisnis itu benar jalan, ada inkubasi atau wadah organisasi UMKM kewirausahaan. Kalau kita kan masih, kalau di himpunan kita kan masih di bawah himpunan kewirausahaan turun, tapi berupa jenis program. Tapi di sini UMKM ini jalan, harapannya bisa jalan di lingkungan teman-teman mahasiswa dan ada regenerasi nantinya tadi di dalam organisasi atau di dalam pembelajaran kewirausahaan. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti setelah terpilih, apakah layak usahanya jalan, nanti kita ajukan pendanaan itu untuk didanai usaha tersebut. Kayak pendanaannya honornya berupa programnya jalan, untuk menjalankan modal untuk menjalankan program usaha tersebut ya. Sehingga di minggu ketiga Oktober kita akan review progres usaha Anda. Kita datangkan lagi FGD dengan narasumber, kita undang FSL ya. Ini siapa ya? Apa ya kepanjangan FSL itu kemarin saya lupa juga. Dan Sigerhab jadi narasumber kita. Ya contoh-contoh ya jadi model untuk ini jenis usaha yang jalan yang melalui perusahaan ini. Nah, itu nanti di akhir di minggu ke-7, minggu ke-8 kita mempresentasikan progresnya jalannya program kita. Gitu. Jadi kita bukan hanya teori tapi ya aksi lah ya, kayak gitu. Nah, nanti di pertemuan kita tetap di hari Rabu ada perwakilan dari kelompok Anda memutuskan siapa, misalkan di kelompok Bilhab Anda, Edinta, atau siapa-siapa ya anggota kelompok Anda. Di hari Kamis kita tetap kuliah, ya hari Jumat tetap kuliah. Materinya itu tentang sejalan dengan dokumen perencanaan usaha Anda. Jadi ketemu di materi BMC, Anda membuat BMC-nya dari usaha Anda. Ketemu di materi pemasaran, sama. Ketika Anda membuat gagasan, harus buat gagasan itu harus punya nama usaha. Anda memperkirakan nama usaha, Anda membuat logo usaha, Anda membuat promosi usaha, membuat video promosi, membuat media promosi atau media sosial lainnya. Dan itu bagian dari pengembangan usaha. Masuk materi kita jalan, proyek kita jalan, seperti itu ya. Dan di minggu Oktober minggu kedua, ya sharing
bagaimana progres, kemudian ada narasumber. Gitu loh. Repotan nggak sih ini ceritanya? Memang ini apa namanya? Kita dapat program ini agar bisa sejalan dengan program kewirausahaan. Tapi bukan hanya program kewirausahaan, jadi bagi kita tim pengajar, tim dosen juga akan sharing dengan prodi Unila, prodi TUB, ya, prodi yang terkait pembelajaran kewirausahaan dan penyesuaian dengan MBKM. Kan poin dari MBKM itu salah satunya kewirausahaan. Itu. Ada yang ditanya? Angguk-angguk geleng-geleng aja nih. Gimana nih? Ya. Pak, boleh nggak tidak? Kami Pak, tidak. Gimana? mau nanya Pak, ini bentuk usaha UMKM-nya itu bebas ya Pak? Apa Iya, maksudnya boleh produk ataupun jasa gitu Pak? iya boleh gitu. Yang layak atau realistis untuk jalan di lingkungan teman-teman. Oke, baik, makasih Pak. Dan lagi, Pak, ini boleh nggak kami nggak ikutnya? Ini wajib teman-teman. Ya. Jadi sekalipun teman-teman akan ada terpilih 5 ya, realistisnya 5. Kalau lebih juga ya alhamdulillah kayak gitu. Kita menjaring target awal dari kewirausahaan ini ada 5 ide gagasan usaha yang terpilih dan jalan di kampus kita. Kemudian yang lain yang misalkan ide kami nggak jalan, tapi itu poinnya adalah Anda mengerjakan tugas dan tugas untuk mata kuliah kewirausahaan. Ini adalah tugas mata kuliah, tetapi syukur nanti kita jalan juga targetnya akan tetap ada yang harus jalan. Tapi jangan lain jalan kita buat yang seadanya asal mencukupi tugas, nggak kayak gitu juga ya. Ini kita jadikan poin untuk UTS. Ya, agar tetap semangat nih, kompetisinya ada ya. Jadi gitu ya, nantilah yang bisa buat desain posternya nanti kita buat desain posternya. Jadi mewajibkan teman-teman kewirausahaan untuk menulis ide gagasan usaha dan usahanya yang layak untuk diangkat di dalam lingkungan kampus kita. Mungkin kalau kita menginisiasi lebih awal, nanti awalnya perkiraan program ini akan melibatkan ITERA secara luas, tapi peluangnya akan lebih kecil ya ini. Kalau mahasiswa IF, prodi IF, dan 3 prodi lainnya. 30-an mahasiswa prodi lainnya. 30 prodi lain akan kecil ya. Jadi kita nggak muluk-muluk carinya di lingkungan prodi kita. Tapi jalan sasarannya di lingkungan kampus. Ya. Percaya tidak percaya, tapi percaya. Ya. Karena di prodi kita dan kita nggak benar serius, narasumbernya sudah dihubungi dan menjadwalkan di ya. Nanti akan ada form teman-teman konfirmasi siapa yang akan hadir, wajib hadir nih perwakilannya. Kalau nggak hadir ya kena seabrek-abrek ya, kena satu kelompok ya. Kalau nggak hadir perwakilannya dengan dalih apalah ya. Jadi tetap ada perwakilan agar dapat ilmunya, dapat apa yang akan teman-teman kerjakan di tim. Minimal ketika diminta ditanya, silakan kelompoknya Perli, apa ide gagasan misalnya ketika
workshop pelatihan. Apa Peroy kali nyebutin, oh ide usaha kami berupa konveksi baju organisasi atau baju apa sih sebenarnya, ataupun Anda membuat sebagai acara. Nanti diskusinya di sana. Gimana Gary? Saya izin bertanya Pak, ini untuk nama spreadsheet-nya ini nggak bisa diakses lagi Pak tiba-tiba. Spreadsheet-nya tidak bisa, tiba-tiba tidak bisa diakses. Nggak bisa. Udah belum. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Jadi minggu ini ya, pekan ini biar Anda cari ide usaha, apa nama usaha Anda. Nama usaha itu ingat ya, nama usaha, logo usaha itu adalah bentuk promosi. Ya. Ketika Anda berbicara merek sepatu ataupun merek tas, Gucci atau Eiger misalkan, itu maka akan nama usaha tersebut benar melekat. Nah, kayak gitu. Benar melekat menjadi media promosi ketika menyebut nama usaha jadi jenis usaha ini. Kenapa diminta seperti itu? Karena itu sebagai salah satu strategi pemasaran kalau definisi. Selebihnya silakan jenis usaha apa. Nah, jangan sampai tidak punya kelompok ya. Kita berapa anggota sih dalam satu kelas ini? Nah, saya ini kita kewirausahaan RA esensi absensi Ada 59 Pak. 59. Ini kalau di RA ini 76. Gimana ceritanya ya? Yang hadir ini 52. Nggak sinkron ya. Padahal sulit ya. Dapat mata kuliah ini. Udah tambah kuota. Nggak hadir juga. Dan ya yang bersungguh-sungguhlah memang yang layak yang dapat terbaik. Jadi yang 52 ini sekitar 10 kelompok ya. 10 atau 11 kelompok, begitu pun di kelas B, RC. Ya. Jadi jika kurang ya, silakan ditambah di sini. Isi dulu yang di awal ini sudah terisi. Ini siapa nih? Kelompok 10 ini nggak ada orang. Kan? Lebih dari 12 juga nggak apa-apa ya. DRB, RC nanti akan maka inilah kompetitornya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Belum ada ya. Nah, jenis usahanya tidak perlu harus modal Anda yang besar ya. Modal jenis usaha berupa jasa silakan. Membuka jasa misalkan instalasi jaringan ataupun reparasi laptop silakan. Tapi jangan mentang-mentang satu kelas RA semuanya idenya sama. Kreativitasnya kurang berarti. Nanti jika pun ada yang sama, nanti kita akan bandingkan di antara satu jenis yang sama. Siapa yang lebih kreatif. Nah, jadi harapannya tidak ngerjain seadanya, yang penting tugas tertunaikan. Kayak gitu. Ya. Tidak seperti itu. Oke ya, jadi hari ini saya harap teman-teman sudah punya kelompok
Di akhir pekan Anda silakan gali ide usaha yang layak, cari referensi, lihat kampus-kampus yang lain, silakan. Ide usaha di kampusnya apa? Silakan. Tapi bukan ide usaha ya menerima job perjokian, job joki atau job untuk buat PA, proyek, nggak kayak gitu ya. Maksudnya nggak boleh kayak gitu tulisan. Silakan cari referensi dan di hari Rabu nanti, sebelum hari Rabu ya, sebelum hari Rabu kita akan buat konfirmasi kehadiran dari tim Anda yang hadir. Diminta dan di hari Rabu wajib hadir ya, gitu ya teman-temannya. Nah, maka dengan itu materi kita juga disesuaikan ya. Jadi mulai Anda mengidentifikasi peluang usaha karena Anda sudah bentuk kelompok mencari peluang usaha ya, mulai dari mengidentifikasi kita cakapnya di apa, kebutuhan di lingkungan kampus kita itu apa, di lingkungan teman-teman mahasiswa itu apa. Silakan. Nah, kalau di kampus sebelah mungkin sudah ada koperasi, sudah ada yang jalan CP dari program pinjam nama dosennya atau dosennya sudah punya CP, maka programnya ya jika usahanya sudah besar, bahkan di kampus-kampus di Pulau Jawa itu sudah memiliki koperasi mahasiswa. Ini koperasi yang bergerak di bidang apa, pelayanan. Ya. Jadi ketika menerima pekerjaan, ya resmi, strukturnya jelas, ya pengelolaan badannya jelas, seperti itu. Nah, kita mulai menginisiasi di kampus kita. Ya. Nah, mulai deh Anda harus identifikasi peluang usaha, ya, teman-teman minggu ini. Ini kaitannya dengan apa yang akan kita kerjakan nantinya di proyek kewirausahaan ini. Materinya nanti materi menjelaskan cara mencari gagasan usaha, ya, menjelaskan bidang usaha yang kreatif sesuai dengan karakter itu kita bisa mengidentifikasi diri kita itu di mana. Kenali diri kita. Saya ini orang yang konsultatif atau orang yang kreatif atau orang yang memberikan pelayanan. Nah, itulah jenis usaha yang Anda. Jadi kalau Anda orang yang tidak suka banyak ngomong, tapi Anda menyelesaikan usaha, berarti Anda konsultatif. Bukan seperti di iklan, Anda tidak layak di air, maka Anda bekerja di darat, tidak. Jadi kenali karakter Anda, kepribadian itu menentukan jenis usaha yang buat kita nyaman. Kemudian apakah jenis usaha kreatif, usaha konsultatif, usaha bentuk pelayanan, atau kelompok analitis. Itu jenis-jenis usaha. Dan menjelaskan ide usaha dari imitasi atau yang ada di film-film dan tatuan. Pertimbangan ketika Anda membuat rencana usaha, ya, kita bicara pastinya Anda mempertimbangkan resiko jalan atau tidak, siapa konsumen. Jadi dipertimbangkan dikenali resikonya. Siap, karena kalau menggarap ide usaha di lingkungan mahasiswa, ya konsumennya di lingkungan mahasiswa. Bahkan lebih spesifik di prodi apa, seperti itu silakan. Ya. Tapi ketika Anda membayangkan di pasar orang tua, tidak tepat ketika Anda membangun usaha di sini. Usaha jasa wedding organizer, Anda mau terapkan di sini. Anda mempromosikannya untuk kakak tingkat Anda yang sudah wisuda Oktober ini, Pak. Waduh, agak berat. Tapi silakan kalau nekat menjalankan kayak gitu. Ya, gitu ya. Jadi
memulai bisnis itu punya bayang-bayang resiko, tapi resikonya itu diukur ya, yang realistis untuk jalan seperti itu. Pertimbangan ketika memulai bisnis ya, rencana usaha, kerumitan dalam produksi. Anda misalkan dalam produksi apa sih yang dikasih setiap sudah aja bunga, boneka, nah, kayak gitu, coklat kayak gitulah ya. Pertimbangkan proses produksi. Anda mencari supplier dari mana, atau Anda yang mengemasnya, atau Anda terima, jadi Anda dapat menyisihkan sebagian dari harganya, silakan ya. Dipikirkan proses produksi dan bagaimana transaksi bisnisnya. Transaksi bisnisnya mulai ketika Anda sudah jalan, sudah menentukan usaha, bagaimana transaksi bisnisnya, bagaimana promosinya, ketika ada pemesanan melalui siapa, gitu. Ya, gitu. Kemudian membaca rencana bisnis ke depannya, nanti Anda tuangkan di dalam bisnis plan atau BMC. Rencana bisnis ke depannya Anda gambarkan bagaimana promosi, bagaimana nilai lebih yang Anda tawarkan, ya. Bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana siapa namanya pemasok Anda, itu buat rencana bisnisnya, dan langkah awal menjadi wirausaha. Ini adalah langkah awal menjadi usaha. Dan jika diperlukan alat bantu dalam mensistemasikan yang logis di bisnis. Alat, misalkan ketika Anda perlu pengantaran atau motor, Pak. Kemudian jika Anda mulai usaha, ada siapa yang akan dihubungi, alatnya itu siapa. Penerimaan. Nantinya ya teman-teman, Anda minggu ini cari ide usaha. Ketika kita telah menurunkan di dalam konsep usaha, nanti gimana sih mau mempromosikannya se-Iteria Raya? Nanti Anda buat posternya. Nanti di bawah posternya Anda cantumkan untuk mendapatkan jasa lain ini, hubungi ini. Jadi Anda meninggalkan kontak informasi yang bisa dihubungi. Itu loh. Bayangkan. Nah, rencana bisnis itu bisa dituangkan di dalam rencana bisnis atau bisnis plan. Dimensinya berkaitan dengan waktu dan rencana bisnis planning, ya. Membentuk organisasi baru. Nah, kalau dalam konteks ini kita membentuk kelompok, ya. Nanti akan jalan di ITERA, bagi jalan di kampus, harapannya ini bisa menjadi program di bawah salah satu program yang ada di lingkungan mahasiswa, di organisasi mahasiswa, lingkungan kita kayak seperti itu. Ya. Kompleksnya perbedaan bisnis antara bisnis plan dan perencanaan bisnis atau bisnis planning ini sederhana. Ya. Sedangkan bisnis planning ini sangat kompleks, ya. Strukturnya, ya. Jadi yang kita buat ini adalah bisnis plan. Ya. Strukturnya pada fokus 3 hal utama. Ide bisnis yang Anda kerjakan, bagaimana promosinya, nantinya bagaimana pengelolaan keuangannya atau keuntungannya. Nanti harapannya ketika ini jalan di lingkungan mahasiswa, Anda sendirilah yang mengelolanya di lingkungan teman-teman. Anda merekrut tim nanti, atau ada regenerasi, silakan. Itulah menjadi modal awal dari usaha ini. Ada pendanaannya. Begitu ada order masuk di lingkungan kita, di lingkungan mahasiswa atau kita prodi lain masuk, ya, menjadi order ketika dengan usaha Anda, itu menjadi silakan bagi sisihkan untuk modal dan silakan keuntungannya dikelola di dalam. Itu harapannya.
Ya, jadi ini benar-benar jalan. Nah, sedangkan bisnis planning ini sudah besar ya, mencakup pengembangan strukturnya dan fungsi organisasi, dan jangka waktunya kita nggak muluk-muluk dalam jangka waktu yang pendek 3 sampai 7 tahun, atau minimal kita telah di mata kuliah ini kita telah benar ada hadir itu usaha di lingkungan kita, di lingkungan teman-teman mahasiswa. Ya. Kalau bicara tentang bisnis planning itu sudah bisa lebih dari 10 tahun. Nah, memulai bisnis begini, cukup cari yang ini. Jadi memulai bisnis itu Anda mulai dari menyusun bisnis plan ya, yang di awal kita sebutkan tadi ya. Tulis dengan 3 hal. Ide usaha, mulai dari ide usaha, bagaimana pemasarannya, yang paling penting, dan bagaimana pengelolaan keuangan di Anda. Dokumennya tertulis merinci seluk-beluk usaha Anda, mencakup informasi status yang saat ini, kebutuhan yang akan datang, dan hasil yang diharapkan dari usaha tersebut. Nah, saat ini yang kita berada di saat ini ya, yang saat ini yang di bawah ya, kayaknya nanti usaha ini jalan, berkembang makin melebar dari target pasar. Proses kewirausahaan ya, Anda punya tim. Kita harus cakap dalam mengolah sumber daya yang ada. Mengolah sumber daya ini entah kemampuan, keterampilan Anda, ya. Kemudian kita harus cakap dalam melihat peluang. Nah, peluangnya apa di lingkungan kita? Di sela-sela jam perkuliahan, Anda menjalankan usaha. Ada order yang masuk, nanti malam Anda kerjakan. Nah, ini adalah yang saling berkaitan ya, dan pengertian, sehingga berimbang saat tim Anda, sumber daya Anda, peluang Anda berwirausaha berimbang atau sejalan dengan kelompok Anda atau tim Anda, atau pendirian usahanya itu diimbangi dengan 3 komponen. Nah, inilah bisnis plan. Ya. Nanti ini dibahas di hari Rabu itu nanti digali ide. Ya. Jadi mulai hari ini Anda mencari ide, nah, nanti ide itu silakan Anda menggunakan di hari Rabu. Ya. Saat ini kan belum, apabila ada yang punya ide ya silakan, mau kita diskusikan silakan. Nanti Anda kita FGD, sejenis FGD ya di hari Rabu itu. Jadi diskusi membahas ide, menggali idenya, workshop ya. Nah, rencana bisnis ini situasional rencana. Aduh, kaget saya loh. Apa ya? Rencana bisnis ini situasional. Jadi situasinya juga bukan karena kita gagas UMKM di lingkungan teman-teman, rencana usaha di lingkungan kampus. Ini bukan karena situasinya ini mata kuliah, bukan ya, bukan hanya ini. Tapi ini bagian dari tugas kewirausahaan dan situasinya agar Anda bisa melihat peluang. Ya. Rencana bisnis yang cepat menjadi besar, lihat itu situasinya. Dan entrepreneur atau seorang wirausaha itu harus bisa bertindak cepat, tetapi juga harus sabar dan jadi berwirausaha ini Anda punya tim, kenali tim Anda, kelola dengan baik, bagaimana promosinya, bagaimana penerimaan ordernya. Tapi
Ya, jadi seperti itu. Ide usaha di awal ini ditulis dengan 5 orang dalam setiap kelompok. Namun ketika jalannya nanti, silakan membawa, ya, silakan membawa rekrut rekan-rekan Anda. Awalnya kita ingin 10 dalam satu tim. Kalau 10 alamat pasti dapat diperkirakan itu tidak akan ada yang kerja. Hanya paling 1-2 orang. Kalau 5 itu sudah yang nggak ngerjain nanti. Oh iya, kamu ini nggak ngerjain, Pak dia nggak ngerjain, nggak dapat itu agar lebih efektif. Ya. Jadi cari ide usaha mulai dengan metode ATM. ATM ini bukan mesin rekening. ATM ini amati, tiru, modifikasi usaha yang sudah hasil. Mempelajari bisnis yang sudah ada, mengkaji input outputnya, suatu bisnis, menganalisa tren yang ada di lingkungan Anda, dan lihat data demografi atau wilayah Anda. Pengen saat ini apa? Bukan juga idenya, wah yang keren saat ini kapi-kapi kalau muda. Oh, gagas deh, kapi-kapi di lingkungan kampus. Tapi carilah ide usaha yang ya, sesuai untuk diterapkan. Mengkaji tren ekonomi. Kemudian meniru, memodifikasi, ya, lihat tempatnya, harga, produknya, promosinya bagaimana. Ya. Ketika Anda ATM ini, pastikan usaha Anda, ya, lihat harga pasaran, lihat harga tempatnya, udah tahu ya di lingkungan kita. Pas harganya dari pasaran, jangan sampai harga mentang-mentang ini di lingkungan kampus, malah harganya makin mahal. Ya, sesuaikan dengan harga yang ada di pasaran. Tidak lebih, dia bisa disesuaikan produknya, kemudian bagaimana promosinya, itu bisa dipelajari dari bisnisnya sudah jalan yang ada, sudah ada. Modifikasi 4P ini ya, tempat, harga, produk, dan promosinya. Apa yang diinginkan konsumen itu apa? Apa yang dibutuhkan di lingkungan kita itu apa? Bagaimana memuaskan konsumen itu? Jadi kita mengemas sebuah produk itu tidak standar-standar. Karena ayahnya Anda buka usaha, bukan berarti tidak punya pilihan lain. Salah, bisa. Jadi di usaha di lingkungan kita ini ada. Jadi ada nilai lebih dibanding yang lain. Bagaimana cara terbaik dalam memuaskan konsumen? Pelayanan cepat, pelayanannya, responnya cepat, kualitas produknya. Jadi konsumen itu memiliki masalah, memiliki keinginan, memiliki kebutuhan, dan itu kita lihat dari dalam 4P. Tempatnya di mana, harganya berapa, dan produknya, promosinya, dan kita punya solusi di sini. Nah, dari konsumen, seorang konsumen yang ada tanda tanya ini, bagaimana apa yang ingin kita berikan? Mereka memiliki masalah, mereka memiliki keinginan. Setelah kita identifikasi 4P-nya, lokasi, harganya, produk apa yang ingin mereka berikan, yang mereka butuhkan. Gap-nya apa? Setelah kita ini, apa berupa pelayanan seperti apa? Berupa produk, apa berupa jasa. Maka solusinya apa? Kita tawarkan dari ide usaha. Nah, ini sumber potensial peluang ya. Menciptakan produk baru. Bisa Anda menciptakan produk baru ataupun yang berbeda dengan yang lain. Jika pun sama dengan pokok, tapi saya harap tidak banyak yang sama. Gali-gali ide ya, kreatif. Mengamati pintu peluang, melihat peluang usaha, startupnya peluang usaha, analisis produk, proses produksi secara mendalam.
bagaimana proses produksinya. Kan usaha kita jalan di kampus. Bagaimana produksi? Jadi dimulai di menaksir biaya awal, perkiraan, ataupun modal awal, apa yang dibutuhkan peralatan seperti itu. Menghitung resiko yang mungkin terjadi. Itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana mencari informasi peluang usaha di bidang ini. Jadi silakan ketika Anda buka usaha, misalkan jasa, silakan perbaikan komputer. Modal awalnya belum ada. Kita perlu obeng, perlu perlu lokasi ruangan. Silakan beroperasi selama di kampus. Silakan. Ini nongkrongnya enggak di kantin aja, di mahasiswa nongkrong di kantin, nongkrong di kosan. Jika nggak ada kuliah, nongkrong di kampus, terima order. Anda bisa datang ke lab, misalnya ke lab, pinjam OBM sebagai modal awal pinjam. Lama-lama nanti esoknya udah dapat keuntungan dari OBM, beli bahu peralatan lagi. Kemudian untuk proses mencari usaha. Nah, ini baru kita masuk proses mencari usaha. Informasi tentang pribadi kita, kemampuan diri kita, temui dan kenali diri kita. Kita itu punya potensi di mana sih? Kenali diri kita. Ketika Anda lebih tertarik di mana? Itu sangat menentukan ide usaha. Anda bisa masak, berarti ide usaha Anda masak. Berarti. Anda berupa suka dalam oprek-oprek jaringan, penjasa. Temui dan peluang yang dapat diraih. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita kan menjawab kebutuhan konsumen. Lingkungan yang dihadapi, situasi bersaing, dan dukungan dan tren kebijakan. Ini jika. Jadi tahap pengembangan usaha itu kita mencari ide usaha. Kita ukur nih kelayakannya. Kita ukurnya bagaimana? Mulai dari Anda menurunkannya di bisnis. Bagaimana produksinya, bagaimana promosinya, siapa konsumennya, itu layak yang diturunkan di dalam bisnis. Selama ini, ketika selesai kelulusan, selesai deh, hanya sebatas rencana. Nah, harapannya diimplementasikan di bisnis proses. Langsung berpromosi, ada order seperti itu. Dan nanti presentasi. Inilah rencana kita ya. Sumber ide gagasan itu ya bisa berdasarkan hobi teman-teman ya. Ada hobinya di mana? Berdasarkan keahlian. Ya, ada ahlinya di mana? Ada ahlinya di desain. Berarti Anda menerima jasa desain misalkan. Ya. Misalkan dilihat dari latar belakang pendidikan, kemampuan, silakan turunkan gagasan dan merupakan usaha warisan, bisa seperti itu. Tapi kalau usaha warisannya dari rumah Anda buka kedai bakso, tempat makanan bakso, diterapkan di kampus. Beda halnya kalau Anda mau bawa setiap paginya bawa rantang, mulai itu nongkrong di kantin yang belum terpakai itu, di meja-mejanya, silakan kalau bisa. Kemudian membuat inovasi baru bisa seperti itu ya, dan menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Nah, ini yang sumber-sumber ide usaha itu
kebutuhan sekitar, dari warisan, dari inovasi yang Anda pikirkan, atau dari keahlian Anda, atau dari hobi. Beberapa faktor utama sebelum memulai usaha, ya. Jadi kenali kelayakan pasar. Pasar kita itu cenderung dan faktor kesukaannya apa, faktor keahlian dan familiarnya apa, faktor pendanaan, bahan baku, ya, sumber daya manusia dan teknologinya, dan faktor kepribadian. Ini faktor sebelum memulai usaha. Faktor kepribadian Anda. Anda kan bekerja sama tim. Siapa ya? Bagi tugas. Jadi bukan hanya sebagai tim, sebagai tim saja disebut ini yang menjadi ketua kelompok kami, bukan seperti itu saja. Nanti Anda bagi peran di sana di dalam usaha Anda. Nanti siapa yang bagian promosi, siapa yang bagian pelayanan, siapa yang akan menjadi teknisinya, silakan. Gitu. Ya. Nah, ini kepribadian kita, teman-teman ya. Jadi sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter kita, bakat yang kita miliki. Bakat ini bukan bakat luka ya. Anda korengan itu di lutut atau di kening itu bukan bakat. Bukan itu keterampilan Anda, hobi Anda bisa seperti itu gali usaha. Ya, ketika Anda adalah seorang introvert, misalkan, atau Anda suka memproduksi, tapi Anda dedikasinya Anda adalah analitis atau kreatif. Jadi introvert ini terbuka, orang yang terbuka atau suka bergaul, maka ada di posisi yang analitis. Lihat dominannya, D ini dominan atau pelayanannya. Dominannya Anda adalah orang kreatif, maka Anda bisa melakukan Anda. Ketika Anda punya ide, Anda orang yang dominan, mengarah, berarti Anda bisa bukan kursus, pembelajaran, analitis, ya. Dedikasi berdasarkan dedikasi atau ekstrovert atau distribusi, orang yang tidak tertutup dan tidak suka bergaul. Maka ya, orang yang tertutup itu dia kerjanya servis, konsultatif, gitu. Nah, ini contohnya ya. Dari mencocokkan beberapa contoh jenis usaha dari karakter, ya, karakter kepribadian. Orang yang dominan ini, orang yang kreatif ini, ya, orang yang menghasilkan, menciptakan, ya. Contohnya orang jenis usaha desain. Orang yang konsultatif, ya, ini ada kerjanya konsultan IT. Orang yang tipenya tenang, oke, ini tipe usahanya nggak mau banyak ngomong, tapi memberikan pelayanan, memberikan jasa, servis. Tapi di dalam tim nanti Anda punya semuanya itu. Bukan Anda, tetapi anggota dalam tim Anda. Ya. Orang yang tipe konvensional atau orang yang bertipe kerjanya kelompok nanti analitis atau mengerjakan hal yang rumit. Contohnya programmer, software developer. Itu beberapa jenis usaha yang cocok dengan kepribadian. Bisa kita gali berdasarkan kepribadian kita. Jadi bukan juga berarti Anda bentuk kelompok berdasarkan yang kepribadiannya sama. Tidak suka menonjol, tidak suka tampil orang yang pemalu. Kalau semuanya pemalu dan kelompok Anda nggak akan terima order.
Jadi itu ya di dalam tim silakan saling melengkapi. Diagram peluang usaha, kebutuhan apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana suplainya dan harganya. Jadi tiga komponen ini ketika melihat peluang usaha, dan ingat konsumen itu, kepuasan konsumen itu kemudian melihat peluang sesuai dengan peluang usaha, apakah bisa Anda lihat berdasarkan hobi kalian Anda ataupun kebutuhan, ya, dan resiko. Ingat kuesionernya berdasarkan kuadran kepribadian Anda berada di posisi mana. Silakan sukanya di mana. Itu memberikan gambaran kita terkait ketika kita memulai usaha. Jenis usaha apa yang cocok dengan pribadian. Karena itu menentukan nyamannya Anda berwirausaha. Atau Anda belum mengenali diri Anda masih dalam proses belajar, silakan. Tapi misalkan Anda mencari mulai usaha berdasarkan hobi. Anda suka ikan, misalkan ternak ikan, maka sambil enjoy itu membuka usaha, mengerti jenis ikan, makanan, Anda suka hewan, misalkan kucing, mulai deh. Jadi konsumen itu akan bertanya dan kita punya ilmunya. Jadi memulai usaha itu berdasarkan cocok dengan pribadi. Jadi hubungan kreativitas, ide dan peluang itu, jika kreativitas dari kreativitas ini timbul ide, maka kita jalan dengan peluang yang ada, kita bisa ambil, ya. Ketika Anda melihat peluang, ya teman-teman, 4 cara menilai peluang, ya. Lihat pasar, pasarnya siapa, ya. Peluang usaha yang ada di pasar ada, bukan pasar itu ya maksudnya. Ketika Anda membuka usaha, punya ide usaha, pasarnya itu atau konsumen itu sudah tahu. Anda mendirikan usaha di lingkungan mana? Apa yang dibutuhkan di lingkungan kampus berbeda halnya dengan kebutuhan dapur. Nah, itu pasarnya, bukan pasar Waikandis, pasar Koga, bukan ya. Kemudian potensi pertumbuhan pasar, nah, potensi konsumen usaha, biayanya, risikonya, itu ketika Anda melihat untuk melihat peluang terbaik. Rencana bisnis yang baik, ya teman-teman, singkat dan padat. Kemudian terorganisir rapi dengan penampilan yang menarik. Jadi dikemas sebenarnya untuk ide usahanya, terorganisir dan dikemas dengan menarik. Rencananya menjanjikan, punya gambaran ke depannya usaha itu, punya pengembangan, hindari melebih-lebihi proyeksi, kemukakan resiko bisnis yang signifikan, tim terpercaya dan efektif, fokusnya, target pasarnya, realistisnya, dan rencana yang baik itu harus spesifik. Harus jelas, bukan usaha apa ya, usaha yang kayak gini aja lah. Nah, bukan gitu. Kayak mau buka usaha bidang pelayanan. Pelayanan seperti apa? Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Jadi memulai usaha itu spesifik, jelas, terorganisir. Begitupun di dalam tim Anda, nanti untuk terapkan ini.
Rencana yang baik, terorganisir, rapi, kemasnya singkat, padat, realistis. Kita punya kemampuan itu. Kan realistis, wah, rencana usaha di lingkungan kampus itu setiap tahun mahasiswa itu atau setiap bulan itu mahasiswa akan mencari kontrakan. Maka usaha yang harus ada itu kontrakan, Pak. Ya kayak gitu. Gimana mau buka usaha kontrakan? Iya, itu memang peluang usaha yang besar. Tapi lihat realistisnya, ya. Kalau ada modal ya silakan. Tapi yang realistis yang bisa dijalankan. Kalau ditanya yang wow itu bahkan banyak, yang bagus, yang keren banyak. Tapi yang realistis, yang spesifik ya untuk dikatakan. Ini saya ingat ketika tugas beberapa tugas semester lalu itu beberapa usahanya diantaranya ada kontrakan, kemudian ada usaha apa ya, bengkel. Tapi realis itu memang menarik. Tapi ketika di dalam skala spesifik yang realistis saat ini, itu baru rencana ke depannya. Kalau kalau saya sudah ada modal, ternyata saya harus beli tanah, saya harus bangun kontrakan tersebut 3 lantai, di setiap kamarnya 3 lantai, dan itu berapa pintu, dan setiap pintu dari kontrakan saya atau bedeng yang saya miliki ini, kosan yang saya miliki ini, ada kamar mandi, ada dapur, ada lemari. Ya, itu Anda sudah wirausahawan, sudah besar ya. Nah, jadi diukur dari realistisnya ya teman-teman. Nah, kemudian hal yang mendasari ketika Anda menggagas usaha, awali dengan ide. Ya, kan ide bisnis ini sebagai jawaban dari permasalahan yang Anda temukan di lingkungan Anda. Permasalahannya adalah ini. Anda adalah orang yang tepat untuk memulainya, pastikan kita mampu. Cara menghasilkan keuntungannya sudah terbayangkan, siapa konsumennya, siapa pembeli produk Anda, dan bagaimana dana untuk memulai bisnis. Apakah Anda memulai bisnis dengan modal atau dengan jasa, atau berupa produk atau jasa, ya, itu hal yang mendasar. Bagaimana utama rencana bisnis ini mulai dari konsepnya, teman-teman. Konsepnya bidang industri, bisnis, penawaran, atau jasa, dan cara mensukseskan bisnis itu sendiri. Pasarnya atau marketnya, konsumen potensialnya siapa. Nanti kita turunkan. Alasan pembeli. Pembeli ini membutuhkan ini setiap bulan atau setiap pekannya. Pesaing Anda, posisi Anda, dan rencana keuangan, estimasi pendapatan, dan analisis break-even. Harus punya rencana keuangan yang mengolah keuangan. Bukan hanya ketika Anda mulai buka usaha langsung ketika terima order langsung bagi keuntungan. Tidak, buat perencanaan. Estimasi pendapatan. Ini komponen rencana bisnis, ringkas, eksklusif, ya, eksekutif, ya. Kemudian deskriptif bisnis, strategi pemasarannya, pikirkan, analisis pesaing, rencana desain pengembangannya, pengembangan usaha Anda. Mulai dari ketika Anda buka usaha di lingkungan teman sejauh, lingkungan orang-orang di rumah misalkan. Mulai deh pengembangan usahanya. Jadi promosinya di menerima karyawan baru, merekrut baru, seperti itu.
rencana operasinya dan manajemennya. Dan yang ketujuh, rencana keuangan. Ini ringkasan eksklusif, ini maksudnya konsep bisnis ini kita mulai punya misi usaha kita, produk kita jelas, pesaing kita, targetnya, strategi pemasarannya, tim manajemennya, dan bagaimana keuangan. Nah, ketika Anda membuka usaha, Anda punya gambaran tentang usaha Anda, memberikan identitas dari usaha Anda, teman-teman. Ya. Memberikan identitas dari usaha Anda, punya nama, punya lokasi, ataupun kalau sudah besar nanti mengurus izin usaha tersebut. Mengurus izin, mengurus CP atau PT, karena punya usaha itu kalau kita punya CP atau punya badan hukum yang legal, kita bisa ikut dalam tender atau tender ya, dalam lelang program, baik itu di instansi perusahaan ataupun instansi pemerintah. Jadi gambaran sekilas tentang usaha Anda jelas ya, harus jelas. Perkembangan sampai saat ini apa, jadi dilihat performanya. Dan status hukum atau kepemilikannya bagaimana tim Anda. Punya strategi pemasaran. Ya, ini penting ya, pemasaran di dalam usaha. Ya. Lihat tren pertumbuhan industri. Gambaran pasarnya, kemudian ukuran dan tren pasar, peluang strategis, target pasar, dan karakteristik pasar. Itu menentukan strategi kita bagaimana. Analisis pesaing. Ya, kita harus mengukur kemampuan kita dan ya, pesaing kita. Pesaing kita ini sebagai ya, motivasi atau sebagai pembanding apa yang menjadi nilai lebih kita dari pesaing. Pesaing, posisi dalam persaingan apa? Distribusi pangsa pasar apa? Dan kelebihan dibanding pesaing. Ya, lihat nih pesaing. Kalau sama-sama aja ya tinggal menunggu siapa yang beruntung ya. Itu bukan jalan ya teman-teman. Ketika Anda memulai usaha harus rencana desainnya, desain usaha Anda, dan punya pengembangan, punya rencana pengembangan dari sekarang. Tulis tujuan usaha Anda jangka panjang, strateginya Anda untuk mencapai target tujuan tersebut, sasaran dan jadwalnya, pencapaiannya, milestone-nya, buat. Ini menghasilkan pengembangan. Ini dibuat milestone-nya jika Anda mau buat di rencana. Sampai di mana usaha inisiasinya, di mana kemudian Anda promosinya sudah sampai mana. Itu rencana capaian itu dibuat di milestone. Dan evaluasi resiko sudah dihadapi ya. Rencana operasi manajemen, lihat operasi usaha Anda, lihat fasilitasnya, prosesnya, bagaimana produksinya, tidak berbarang, ya, pasoknya, distributornya, itu menentukan sebuah produk. Jika Anda mengambil dari pihak kedua, Anda menjualkannya di lingkungan mahasiswa, ya, distributor ini harus yang bisa harganya yang bisa kita sesuaikan. R&D, pengembangan produk, kontrol keuangan, tim manajemennya, konsultan, dan lain-lain. Itu rencana analisis rancangan keuangan.
bagaimana proyeksi pendapatan, aliran dana kas Anda, ya, neracanya. Itu jika usaha telah jalan buat neraca. Modal awal, kemudian rencana pengembangannya, kemudian di neraca ini, rencana neraca keuangannya, apa pengeluaran wajib supaya operasional seperti itu. Sumber modalnya dari mana? Dan pelanggannya siapa? Konsumen Anda. Asumsi yang digunakan. Analisis. Gunakan analisis, metode analisis untuk membangun usaha ini. Ini beberapa peluang usaha di bidang IT ya teman-teman. Startup. Ya. Kemudian membuka dan jasa pembuatan website seperti mobile, software development, ya. Ada jasa desain grafis, IT solution seperti pemasangan CCTV, alarm, layanan unit, penjualan perangkat lunak, servis komputer, laptop, dan CEO spesialis dan lain sebagainya. Itu beberapa jenis peluang usaha di bidang. Dan Anda bisa tertariknya di bidang. Tapi nanti ide usaha yang Anda gagas di usaha nanti tidak harus IT ya teman-teman ya. Silakan disesuaikan yang di lingkungan. Ya. Prospek bisnis di Indonesia yang ada e-bisnis terkait ini implementasi jenis komputer, kolaborasi komputer digital, kemudian community, konten, ya, teknologi, device, akses, regulation, organisasi, perubahan strategi, bisnis proses, dan proses sistem approach atau komponen dalam lingkungan sistem. Di bidang aplikasi TIK, misalkan bermanfaat dalam kehidupan kita ya, misalkan e-government, e-bisnis, ya, e-learning, pembelajaran, teknologi kesehatan, employment, tenaga kerja, employment, lingkungan hidup, agrikultur, pertanian, service. Jadi beberapa aplikasi IT yang kehidupan kita yang ada saat ini. Ini bentuk pelayanan. Ini beberapa contoh perusahaan pengembangan software di Indonesia. Ada Index, Trabas, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi lainnya ya. Ini beberapa contoh, silakan dicari. Kemudian tips praktis mencari ide usaha. Carilah ide bisnis itu ya teman-teman. Dengan sering menghadiri pameran. Kita bisa gagal seperti itu. Mempelajari keahlian tenaga kerja atau kemampuan kita di mana, keterampilan kita di mana. Investigasi material lokal kita atau sumber daya yang kita miliki dan sumber lain, ya. Dan mengkaji peluang substitusi produk. Udah bisa makin kita. Statement akhir, ya, ketika satu pintu tertutup, ya, maka pintu lain akan peluang saya. Jadi kita tidak melihat sebagai sebuah kegagalan itu dan status. Ada peluang lain. Namun kita seringkali terpaku, misalnya satu pintu itu tertutup, sehingga kita tidak bisa melihat pintu lain terbuka bagi kita. Jadi sering menganggap kegagalan itu dari akhir dari segalanya. Nah, itu dari San Alexander Graham Bell. Maka teruslah maju dengan ide cepat.
Ketika satu pintu tertutup, ya peluang-peluang. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Boleh tentang materi, boleh tentang apa namanya? Izin Pak, Ya, gimana nih? Siapa nih? Siapa nama tadi? Hendri Pak. Henry Aldi Zulfan. Gimana Henry? Ini saya mau nanya di luar pelajaran Di luar pelajaran gimana? Pribadi? tentang presensi manual itu Ya. belum dibuka Pak. Oh iya ya. Yang lain anteng-anteng aja ya. Karena ini hambatan hambatan persepsi karena tidak berani untuk mengungkapkan. Oke, silakan ya teman-teman ya. Silakan Henry dan teman-teman. Yang Baik nyalain Pak, kamera terima kasih tetap, Pak. ya, Henry. Yang nyalain kamera tetap ini aja. Ya, jadi nanti harapan saya itu banyak harapan sih, teman-teman. Jadi dari ini benar-benar gagas cari ide usaha dan ini kita coba cari ide usaha yang ada di ini lebih dari 12 nggak apa-apa. Ya, sediakan lagi lebih. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Izin bertanya Pak. Boleh. Berarti untuk minggu depan itu kita yang harus disiapkan pertama itu ide dulu ya Pak ya? Ya, yang sudah terkonsep juga boleh. Tapi Memang nanti ada. untuk Gimana? Tapi nanti untuk laporannya itu bakalan ada template-nya kan ya Pak? Oh iya ada. Nah, di saat penjaringan itu teman-teman itu adalah menggali ide gagasan topiknya seperti itu ya. Nanti Anda di perwakilan dari tim Anda atau Anda datang semua dalam tim Anda lengkap, silakan. Anda bisa diskusi di sana. Jadi itu sejenis EGD workshop ya, latihan dari ide usaha yang ada. Nah, diskusi tentang gambaran kelayakan usaha seperti itu. Baik Pak, berarti boleh semuanya datang ya Pak ya? Boleh. Terima kasih Pak. Anda beberapa punya planning ide usaha juga silakan. Ya, kita diskusikan di sini. Ya. Nah, dan itu di Aula C ya teman-temannya, nanti kita akan buat pemberdataan minimal dari tim ini minimal dua orang ya, yang hadir dari perwakilan. Khawatirnya satu orang ini ya ada yang ketika di aula itu nanti ada yang ketiduran nah sehingga informasinya tidak sampai di dalam tim kelompoknya. Nah, tapi ngapain ya kalau mau sengaja tidur datang ke kampus tidur ketika FGD nanti dan suruh pulang kan. Ngapain juga menugaskan temannya yang kayak gini. Nah, jadi
Anda nanti pimpimpalah siapa yang akan datang atau yang kelasnya tidak ada kelas di hari Rabu di jam tersebut untuk bisa hadir. Ya. Gitu. Oke, ada yang ditanya lagi? Maaf Pak, izin tanya lagi. Tadi buat yang FGD yang perwakilan tadi itu minimal 2. Berarti kalau misalnya satu kelompok 5 orang itu benar-benar ikut, boleh Pak? Oh iya, boleh silakan. Oh boleh. Oh saya kira tadi maksimal 2. Gak apa. Makasih ya Pak. Anda bisa semua bagaimana tim Anda. Jadi ini ya, jadi kita tunggu antusiasmenya ya teman-teman dan tim Anda, kelompok Anda agar menurunkan idenya, melakukan idenya, diskusi di sana. Nanti setelah di saat pemateri itu ada 2 minggu menyusun rencananya, ya menggali ide, nanti menyusun rencananya 2 minggu. 2 minggu berikutnya kita ada penelitian dari ide bisnis tersebut. Gitu. Oke, ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Kita jangan berkerut keningnya ini. Kalau udah kebayang di akhirnya, waduh berat sekali, bukan itu ya. Jalani aja lah. Ya. Namanya proses belajar ya. Ya teman-teman ya. Nah, harapannya silakan bagi tim, bagi perannya nanti mungkin Anda terbayangkan nanti ketika ini anggaplah nanti di bisnis plan itu ketika Anda mampu menurunkan tim Anda bagi peran, kemudian menyusun organisasi Anda dalam tim ini, siapa yang akan mentuai, siapa yang akan di bidang pelayanan, silakan. Kan nanti akan ada jabatan dan peran ini akan ada ditulis dalam bentuk struktur organisasi bagi peran. Ya, oke, kita cukuplah kalau belum ada atau jika ada yang bertanya bisa Anda tanyakan di GCR ataupun di grup. Oh ya, perihal ini kalau mau bentuk grup boleh, biar saya bisa woro-woro nih di grup ini terkait. Khawatir saya nanti nggak jalan atau seadanya. Ya, mohon bantuannya Gary Salut dan Johan. Ya, jadi masukin join di sana ya untuk koordinasi kita, untuk komunikasi kita ya. Oke, ya kita cukupkan sampai di sini ya. Jika ada yang belum ada yang ditanya, sudah zuhur juga materi kita sudah habis. Ya, minggu ini Anda gali ide, nanti kemukakan di hari Rabu. Setidaknya sudah punya gambarannya seperti itu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Kita berjumpa lagi di hari apa? Di hari Rabu. Di hari Kamisnya tetap kuliah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Iya, Pak. Siang, Pak. Mari, Iya, Pak. mari, Ya. mari.